Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga segala aktivitas kita pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sahabat Bengkulu Cerdas dan bersama Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk berdialog bersama rekan-rekan Bawaslu. Ada juga dari akademisi Pak Al-Farabi atau lebih akrab disapa Kak Abai. Ada juga Kak Suhek dari PES dari BE, Bengkulu Express. Bengkulu Express. Nah, ini kita nanti terkait mengenai masalah potensi pelanggaran pemilu, ya kan, potensi pelanggaran kampanye pemilu. Nah, tapi kita diskusi ringan, baik. Ini Kak Suhek sama Kak Abai kan. Kalau sekarang ini kan posisinya ini kan DCT ini kan sudah ditetapkan ini kan. Ya kan, sudah ditetapkan tanggal 3 November kemarin dan sudah diumumkan pada tanggal 4 November kan oleh KPU. Artinya ini kan para kandidat-kandidat ini Kakanda sudah tebar-tebar pesona. Kak Abai nanti senyum ini kan. Sudah tebar-tebar pesona. Nah, artinya walaupun sebenarnya tahapan kampanye ini kan belum berjalan, tetapi ini sudah tebar-tebar pesona. Atau mungkin dalam faktor curi star ini atau seperti apa, ini kita coba dulu dalam perspektif akademisi dulu ini kan, ya kan. Nah, ini gimana responnya ini Kak? Ya, setelah ditetapkan tanggal 3 November, saya pikir memang para peserta itu kan masuk pada tahapan sosialisasi sebenarnya. Jadi kalau sosialisasi itu tetap menjadi penting sebenarnya, karena masyarakat itu harus didekatkan dengan calon-calon yang sedang berkompetisi di Pileg 2024. Hanya saja ada batasan antara sosialisasi dan kampanye. Nah, memang agak tipis-tipis gitu ya antara sosialisasi dan kampanye. Tapi tipis bawang lah ini. Ya. Tapi saya pikir sosialisasi itu penting sekali. Karena masyarakat itu jangan sampai dia tidak tahu tentang siapa sebenarnya orang-orang yang akan dia pilih pada saat Pileg 2024. Hanya saja mungkin batasannya nanti Pak Bawaslu mungkin akan memberikan batasan antara sosialisasi dan kampanye. Nah, tapi bagi saya para caleg yang turun ke bawah berkenalan dengan batas-batas tertentu yang tidak melanggar peraturan itu justru harus disarankan. Jangan sampai masyarakat itu dijauhkan dengan para caleg. Kalau dijauhkan terus dia memilih berdasarkan apa? Karena tidak semua masyarakat kenal dengan para calegnya. Walaupun sebenarnya itu tahapannya nantinya kan berjalan dari tanggal 28 ya, 28 November nanti sampai 10 Februari kalau tidak salah kan. Nah, tahapan ini kan seharusnya berjalan ini kan sebenarnya. Tapi ini sudah mulai agak curi-curi star dikit ini kan. Nah, tinggal curi star itu kan kalau dia melanggar berarti curi. Tapi kalau dia tidak melanggar dalam ketentuan yang sudah diatur dan dia sifatnya konsolidasi internal, saya pikir itu masih diperbolehkan. Dan yang paling penting ketika ini sebuah pestanya rakyat, demokrasi, pesta demokrasi itu semua orang harus terlibat. Jadi saya termasuk yang punya perspektif semua orang harus terlibat, didekatkan dengan para caleg supaya mereka tahu harus pilih yang mana. Jangan sampai mereka memilih karena faktor lain. Justru dengan semakin baik mengenal calon, semakin banyak mengenal calon, semakin dia tahu banyak pilihan, semakin dia tahu harus pilih yang mana yang terbaik. Kayak gitu. Seperti itu. Dari media ini kan membuat katakanlah opini publik ini kan, atau mungkin ada beberapa caleg nitip ini, Bang BE, kan Bang Suhe, ini saya mau memasang iklan seperti itu kan. Nah, ini tahapan ini kan belum berjalan ini kan. Apakah dalam perspektif media dalam bentuk istilahnya itu memarketkan kan? Kalau barang ini memarketkan sebuah produk, ya kan? Nah, kalau ini kan memarketkan para calegnya. Nah, ini dalam konteks ini seperti apa ini kan? Ya, kalau dalam posisi pers atau media sebenarnya media itu kan harus membuka ruang ke semua pihak. Dan media itu juga kan tidak bisa diatur penuh dalam konteks undang-undang pemiluan ini. Jangan punya undang-undang tersendiri kan, baik spesialis itu undang-undang pers itu. Sehingga yang diatur oleh aturan permainannya itu dalam konteks ruang iklan gitu. Tapi kalau dalam pemberitaan itu tidak bisa dimasuki oleh undang-undang itu.
Nah, jadi kalau sebatas mereka, misalnya kita memberitakan, kita mensosialisasikan itu, walaupun misalnya dalam tahapan sekarang belum masuk tahap kampanye itu kan, itu tetap diperbolehkan. Tapi misalnya dalam konteks misalnya beriklan tadi, nah itu memang ada aturannya itu kan, misalnya tidak boleh mengajak, mencoblos, dan sebagainya. Tapi peran ruang sosialisasi itu harus tetap dimainkan oleh pers itu. Karena sejatinya itu dia menyampaikan visi, misi, terus itu materi-materi yang punya nilai-nilai tertentu di dalam proses iklannya itu ya. Betul. Dia itu kalau sebatas kita pemberitaan itu diperbolehkan. Karena itu tadi seperti disampaikan oleh Kak Abai tadi. Kalau kita artinya saklek menutup ruang itu bahwa kita tidak boleh menginformasikan kandidat-kandidat ini, nanti masyarakat justru gelap, tidak tahu seperti apa sebenarnya. Nah, disitulah peran pers itu juga menyampaikan sebenarnya mereka selama ini mungkin track record-nya seperti apa, gitu kan. Nah, terus misalnya apa yang sudah mereka lakukan, orang ini seperti apa, itulah pers juga memberikan peran seperti itu. Termasuk juga penyelenggara seperti itu kan, misalnya penyelenggara itu juga kita bantu untuk sosialisasikan sehingga mereka juga tidak nanti dipersoalkan misalnya ini penyelenggara tidak bekerja, gitu kan. Nah, itulah juga peran pers. Jadi tidak boleh juga kita membatasi terlalu jauh. Artinya kan dalam ruang-ruang lingkup bahwa masyarakat itu perlu diberikan informasi bahwa mereka yang akan memilih siapa yang akan dipilih, itu juga perlu didorong gitu kan oleh pers juga. Yang pasti pers itu juga tetap harus memberikan ruang ke semua pihak, jangan sampai misalnya kandidat si A itu kan diberikan ruang agak lebar itu. Nah, yang ini karena mungkin tidak berteman gitu kan, dikit-dikit aja gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh. Artinya semuanya itu harus tetap diberikan ruang. Gitu. Nah, tapi kalau yang iklan itu nanti memang kan diatur biasanya itu seperti pemilu-pemilu sebelumnya diatur oleh penyelenggara itu kan. Di durasi berapa lama dan sebagainya. Karena kan kalau iklan itu kan jelas itu konteksnya. Tapi kalau dalam bentuk produk jurnalistik itu tidak boleh dibatasi oleh aturan tadi. Karena salah satu pilar demokrasi ini adalah salah satunya pers. Betul, ya kan, salah satunya. Tapi banyak juga teman-teman juga mempertanyakan soal independensi pers. Nanti lagi kita bahas. Betul. Agak panjang. Nah, kan satu lagi ini yang butuh kita diskusikan ya. Artinya supaya apa? Karena tahapan ini kan kalau pemilu ini kan tahapan demi tahapan. Sekarang ini sudah perlu proses DCT, nanti ada proses kampanye lagi, terus itu dan lain-lain lah ya kan. Artinya tapi kita fokus kepada potensi pelanggaran kampanye. Nah, potensi pelanggaran kampanye ini dalam peraturannya itu dalam undang-undang itu ada salah satu misalkan pelanggaran alat peraga APK, ya, pelanggaran alat APK ini. Nah, pelanggaran ini tempat yang dilarang itu satu mengenai materinya. Jadi jangan sampai nanti materinya ada juga nih, karena ini adalah zaman digitalisasi, zaman lebay, ya kan. Kadang isi materinya itu tidak cocok, ya kan. Contoh misalkan, ini kita coba diskusikan nanti kan. Kalau untuk Bawaslu agak panjang ini nanti, ya kan. Nah, contoh misalkan kan pilih saya, ini contoh ini contoh saja. Pilih saya akan bangun jalan, bangun ini. Nah, padahal sebenarnya DPR bukan punya fungsi itu. Tapi kan kita lihat ini tebaran-tebaran kampanye itu, ya di beberapa baliho kan. Pilih saya akan bangun ini, saya akan ini. Nah, dalam konteks hari ini, Anda Abai sebagai akademisi, artinya kan si caleg pun tidak mengedukasi terhadap pemilih. Nah, peran akademisi dan pers nanti apa ini? Supaya masyarakat juga nggak terjebak dengan soal politik ini, ya kan? Oke, kalau untuk isi materi pada alat peraga kampanye, memang untuk beberapa hal yang tidak pas itu sebenarnya memang dibutuhkan semacam pendidikan politik bagi masyarakat, bahwa ada peran legislatif, ada peran eksekutif kayak gitu kan, yang bisa dibedakan sebenarnya. Nah, untuk pemegang-pemegang kebijakan mungkin itu lebih banyak yang teknis itu lebih pada ke eksekutif. Nah, hal ini memang kalau para caleg kan memang dia menggunakan berbagai item yang bisa membuat orang menjadi jatuh cinta untuk memilih dia. Ya. Tapi masyarakat juga sebenarnya juga harus dibekali ya bagaimana sebenarnya
maksimalnya caleg nih perannya seperti apa sih seperti itu. Nah itu sebenarnya selain tugas dari akademisi, dari media, juga tugas dari para penyelenggara sebenarnya untuk memberikan bahwa peran caleg itu seperti apa sebenarnya, peran legislatif itu seperti apa. Nah untuk para calegnya sendiri, saya pikir beberapa caleg saya pikir itu sudah tahu ya sebenarnya bagaimana peran caleg untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah untuk mereka yang belum tahu, ini juga saya pikir karena calegnya nggak tahu juga sebenarnya peran dia sebagai apa. Karena dia nggak tahu peran dia sebagai apa, maka dia pikir dia tuh kayak kepala daerah gitu. Kepala daerah. Bisa buat ini, bisa buat ini, bisa buat ini kayak gitu. Jadi ya pendidikan politik bagi masyarakat dan kepada calon caleg itu juga jadi penting. Nah khususnya kalau para caleg kan harusnya para partai politik gitu yang mendidik mereka supaya mereka tahu peran mereka itu seperti apa. Jadi jangan cuma nyalek tapi tahu juga perannya. Ya, gitu. Artinya kita tuh harus memberikan proses politik, edukasi politik terhadap para caleg dan edukasi politik terhadap pemilih, yaitu rakyat hari ini. Ya kan, jangan sampai itu tadi. Kita coba jalan-jalan. Ini gimana ini awak caleg tapi bangun jalan, bangun ini, ya kan? Dan bahkan mohon maaf ini Kakanda, ya kan? Ada orang yang sudah duduk, ya kan? Katakan ini programnya salah satu anggota DPR RI ini. Saya katakan ini bukan kebetulan aja. Ini orang duduk di situ, ya kan? Tapi dia tidak punya fungsi itu, ya kan? Nah, dalam perspektif media, apakah memang ini laku di masyarakat ini kan? Karena kayak seperti dihegemoni gitu kan? Ngeri-ngeri sedap ini kan media ini kan? Ya. Yang pertama mungkin harus kita tahu bersama bahwa mereka ini kan maju itu kan harapannya untuk menang gitu. Iya. Artinya semua itu berpikir bahwa mereka akan menang. Jadi tidak ada yang mau maju itu mau kalah gitu kan. Artinya kalau di panggung depan bolehlah kita berbicara norma dan sebagainya. Artinya di panggung belakang mereka itu kan membuat strategi bagaimana supaya bisa menang. Ya bisa jadi memang sebenarnya caleg itu tahu sebenarnya itu bukan ruang kewenangan mereka. Tapi bisa jadi pemilih di situ yang aspirasi yang dia sampaikan itu kan kami mau bangun jalan, bangun ini, itu seperti itu kan. Ini artinya secara strategi kan dia buat di bahan kampanyenya itu kan. Nanti kalau jadi saya akan melaksanakan ini supaya menambung tadi, karena ini kan basisnya mereka pemilihnya itu kan harapannya seperti itu. Jadi diakomodir dulu. Nanti persoalan misalnya bisa terrealisasi atau tidak kan, ya nantilah itu kan gitu. Artinya dia menang dulu kan. Setidaknya kalau dia menang mungkin dia bisa memfasilitasi mereka. Karena sebenarnya memang kalau misalnya mereka menjadi legislatif itu, mereka tidak bisa menjadi eksekutor memang. Tapi dalam proses penganggaran itu mereka bisa. Karena dia misalnya masuk di tim banggar gitu kan. Artinya nanti misalnya dia bisa mendorong anggaran itu, misalnya kata bangun jalan tadi kan. Nah, bisa didorong anggaran itu dialokasikan untuk membangun jalan di daerah dia, bisa dapil dia. Itu bisa memang. Tapi bukan dia yang melaksananya. Tapi dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan politik untuk mengalokasikan anggaran itu. Ada fungsinya. Makanya mereka itu ada reses, ada aspirasi dan sebagainya, itulah nanti. Tapi memang tidak bisa untuk mengeksekusinya. Nanti harus diserahkan kepada eksekutif karena kan peran lembaganya kan beda gitu. Tapi punya kan banyak misalnya di cara-cara DPR RI itu kan punya perjuangan juga misalnya menggelontorkan dana pusat ke daerah gitu, seperti itu. Nah itu memang bisa sebenarnya itu. Tapi tadi sekali lagi eksekusinya tidak bisa. Hanya bisa melakukan proses politiknya untuk mengalokasikan anggarannya. Tapi sekali lagi bahwa bisa jadi bukan karena calegnya tidak mengerti memahami, tapi mungkin tuntutan di dapilnya itu kan, sehingga ya mau tidak mau kan kalau kita misalnya mereka mengedukasi, ini tidak bisa kami ini anggaran bukan kami. Ya apa bunuh kamu sih itu kan. Jadi kamu katanya kira-kira seperti itu. Wajar ya milih kamu Ci itu kan. Belum ada pacak, tapi ada duduk katanya. Memang situasi bisa jadi seperti itu karena masyarakatnya menuntut seperti itu sehingga dia menyesuaikan lah gitu kan. Yang penting dia milih kita kan. Nah, memang perlu edukasi kan supaya ini lebih terarah. Ya, supaya pemilih cerdas lah. Itu waktu untuk seperti itu. Nah, artinya kan dari obrolan kita tadi, ya kan, Pak Roni kan,
banyak kalau saya ceritakan tadi kan artinya banyak juga nih temuan-temuan tadi kan. Contoh misalkan alat peraga kampanye yang terpasang di pohon-pohon itu kan dilarang. Ya kan? Ada juga alat peraga kampanye kemarin sholat Jumat kemarin di tiang depan gerbang kan masjid tuh kan. Artinya kan ini kan tidak melanggar ini sebenarnya dalam proses alat peraga kampanye itu. Nah, tindakan dari Bawaslu itu seperti apa? Oke, jadi yang pertama saya ingin menyampaikan dulu kewenangan Bawaslu dalam hal ini melakukan pengawasan. Ya. Nah, kewenangan Bawaslu ini terdapat di pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 yang memiliki kewenangan pengawasan pemilu itu ada di Bawaslu. Nah, selanjutnya lagi pasal 101 dan sampai dengan 103 itu menjelaskan fungsi, kewajiban dan kewenangan. Nah, jadi Bawaslu itu memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan pengawasan, selanjutnya mengkaji, memutus pelanggaran administrasi misalnya kan seperti itu. Nah, terkait dengan itu tadi langkah-langkah Bawaslu dalam menangani pelanggaran itu diatur di Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 yang sekarang ini ya. Jadi kalau ada kaitannya dengan APS yang hari ini, langkah-langkah Bawaslu Tengah Khusus ya, kita melakukan pendekatan persuasif. Kita sudah 3 kali melakukan himbauan. Selanjutnya kita kemarin sudah juga melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, parpol juga, seluruh peserta pemilu ya, peserta pemilu. Sehingga dari hasil pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu peserta pemilu menertibkan secara mandiri. Serta pemilu menertibkan secara mandiri. APK-nya tadi. Ya, APS. Sekarang masih kita sebut APS ini kan. Oh, APS sekarang. Alat peraga sosialisasi. Ya. Oh, bukan alat peraga kampanye ya. Alat peraga kampanye nanti setelah tanggal 28. Oh. Ya, setelah tanggal 28. Jadi ada kesepakatan di situ, melahirkan sebuah kesepakatan sampai tanggal 17 November ini peserta pemilu menertibkan secara mandiri. Ini harus didengar ini kan tanggal 17 ya? Iya, tanggal 17 ya. Dia menertibkan secara mandiri. Terkait dengan tadi ada kaitannya dengan peran dari pers tadi ya. Terkait dengan penyampaian sosialisasi ya. Sosialisasi peserta pemilu dengan publik. Jadi situ memang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 berapa batasan ukuran dan sebagainya itu kan. Tapi yang perlu dipertegas seperti ini, saya kira seperti ini. Kita harus clear juga definisi dari kampanye seperti apa ya. Nah, di pasal 1 di Undang-Undang Nomor 7 itu menegaskan bahwa kira-kira substansi seperti ini ya. Nah, yang kampanye, yang disebut dengan kampanye itu secara peserta pemilu mempengaruhi pemilih dengan menyampaikan program kerja, visi misi dan citra diri. Artinya apa? Ya di luar konteks itu sudah masuk pelanggaran ya. Sudah masuk pelanggaran di luar program kerja, ya, program kerja, visi misi dan citra diri. Ya. Nah, artinya yang bisa disebut kampanye itu harus memuat itu. Ya. Harus ada program kerja. Ya, jadi ada program kerjanya, visi misinya dan citra diri. Nah, di luar itu ya sudah mungkin pelanggaran ya. Jadi tadi ada juga disebutkan dengan kalau ada yang menyampaikan misalnya kan saat kampanye nanti kalau saya jadi akan buka jalan kan. Nah, kalau dia sifatnya program kerja para peserta pemilu tidak pelanggaran. Tetapi kalau sifatnya itu nanti kalau saya buatkan jalan, itu kan beda. Artinya kan dari diri sendiri kan. Itu sudah termasuk menjanjikan, sudah masuk menjanjikan. Itu setipis bawang tadi. Dengan kata-kata itu bisa ini jadi. Itu pernah terjadi di salah satu di pemilu sebelumnya di salah satu kabupaten di provinsi pernah terjadi, dan itu ada konsekuensi ya dari peserta pemilu.
Saya kira itu. Oh iya oke ini mulai agak asik ini kan. Sudah minum nggak? Ya memang definisi kampanye tadi memang terlalu luas. Itu kan sebenarnya dulu pernah terjadi diskusi lah kita di Bawaslu Provinsi itu di periode sebelumnya, karena waktu itu pemahaman dari Bawaslu itu artinya pemberitaan itu juga masuk dalam ranah tadi pembatasan tahapan oleh Bawaslu. Nah, waktu itu terjadi diskusi sehingga disepakati bahwa yang dimaksud kampanye itu yang dimaksud adalah iklan. Artinya misalnya sekarang kandidat misalnya kan, ini kan dalam waktu itu mulai dari sosialisasi, kampanye dan masa tenang. Itu kan nanti kan ada pengaturan-aturannya. Nah, katakanlah misalnya dalam sosialisasi dan masa tenang itu yang nanti. Kalau kampanye kan artinya sudah memang dibebaskan. Ya, memang dengan dari tanggal 28 sampai tanggal 10 nanti. Nah, jadi ketika misalnya katakanlah pas sosialisasi atau masa tenang, nah ada kandidat itu dia beraktivitas di wilayahnya lah, gitu kan. Nah kita pers memberitakan waktu itu awal-awal itu kan diperdebatkan itu. Ini nanti masuk masa kampanye dan sebagainya. Padahal sudah dalam masa tenang. Masa tenang sudah kan. Nah makanya ketika kita memberitakan peristiwanya itu tidak ada masalah. Tapi ketika substansinya misalnya kita menyampaikan bahwa caleg ini misalnya kan mengajak memilih dan sebagainya, itu mungkin. Tapi ketika misalnya kita memberitakan peristiwanya, aktivitasnya itu udah jadi masalah itu karena dia. Aku sih sejatinya aku juga sepakat itu. Iya. Nah itulah yang akhirnya disepakati ya, artinya ruang itu. Nah ketika misalnya ada iklan khusus seperti dan sebagainya itu memang dari pelanggaran. Tapi ketika itu produk jurnalistik dia memberitakan peristiwanya dan sebagainya, artinya kan tadi kita juga tidak boleh menutup, artinya masa tenang itu artinya bukan tanpa aktivitas gitu kan. Tapi menghindari tadi kan pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau dia beraktivitas misalnya dia bersilaturahmi misalnya, nah itu atau misalnya ke satu tempat tanpa misalnya ada iming-iming dan sebagainya tadi kita memberitakan gitu kan. Nah itu juga jadi tipis bawang tadi kan gitu kan. Perlu kajian lebih lanjut gitu kan seperti itu. Nah misalnya dia tadi misalnya menjadi penceramah jadi khotbah Jumat seperti itu kan. Nah itu kan sebenarnya ya bisa jadi insentif politik ke dia kan. Tapi itu kan momentum dia untuk itu. Tapi kita susah juga masuk bahwa itu ini sebagai pelanggaran kampanye misalnya. Kita memberitakan bahwa misalnya si A ini menjadi penceramah di masjid terbesar seperti itu kan. Nah itu kan walaupun sebenarnya kan dia ini tadi memang ustadz gitu kan. Ustadz ini kan. Nah masa kampanye habis sudah masa tenang. Kebetulan dari Jumat ini kan kita beritakan. Diberitakan karena khutbahnya ini memang bagus tentang Hari Pahlawan tentang ini kan diberitakan oleh salah satu media. Dianggap itu kampanye, sebenarnya bukan kampanye. Memang tugas dia sebagai ustaz. Masalah insentif dia itu kan masalah lain. Momentum dia itu kan. Seperti itu. Atau mungkin ini sebelumnya ini memang dia ini tenaga sosial misalnya kan, punya relawan beritakan salah satu korban banjir. Nah, sebenarnya jadi masalah sebenarnya kan. Ya kan? Nah, emang tipis bawang ini baik. Tetapi gini, pintu masuk pelanggaran itu di Bawaslu, di pengawas pemilu itu ada dua. Yang pertama itu dari laporan, yang kedua dari temuan hasil pengawasan. Hasil pengawasan pengawas pemilu. Nah kalau dari laporan ini laporan dari peserta pemilu, pemantau pemilu dan masyarakat yang memiliki hak pilih, itu laporan yang melakukan laporan. Nah kalau hasil pengawasan, coba ulang lagi, laporan itu dari peserta pemilu, ya, pemantau pemilu, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Nah itu kira seperti itu yang bisa melaporkan pelanggaran pemilu. Nah kalau hasil pengawasan itu jadi temuan, ada temuan, ada laporan pintu masuk. Pelanggaran pemilu itu kan. Jadi dalam proses penanganan itu setelah temuan itu dilaporkan dan hasil pengawasan itu dilaporkan ke Bawaslu ataupun nanti laporan dilaporkan ke Bawaslu, nanti akan ada proses. Nah prosesnya itu seperti ini. Prosesnya Bawaslu akan melakukan kajian. Nah kajian itu harus dilakukan oleh Bawaslu setelah 2 hari, dalam waktu 2 hari setelah menerima laporan. Nah dari proses kajian itulah bisa menentukan apakah ini pelanggaran atau tidak.
Nah, adakah itu tadi, dengan tadi contoh kalau apa namanya itu yang ada khutbah tadi kan, ada khutbah di apa namanya itu di masjid misalnya kan. Kalau memang tidak ada unsur pelanggaran, dia tidak ditindaklanjuti. Itu. Meskipun ya karena memang itu tipis kan. Karena memang beliau ustadz misalnya kan, tetapi di momentum pemilu ya mungkin tugas sebagai ustadz ingin menyampaikan apa namanya itu khutbah, ya sah-sah saja ketika tidak ada potensi pelanggaran. Ya. Nah, yang bisa menentukan potensi pelanggaran atau tidak itu di kajian awal. Di kajian awal. Oke, mungkin itu saja dialog kita di Bengkulu Tengah bersama Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, edukasi yang sehat dan berkualitas. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Bengkulu Cerdas.